Halo teman-teman, kembali lagi di xatekno.com. Masih sama aku Muhammad Benny Mustafa dari Divisi Hardware and Overclocking. Pada video episode kali ini kita masuk ke segmen belajar bersama Mas Ben. Pada segmen belajar bersama Mas Ben kali ini kita bakal belajar mengganti thermal paste. Di video sebelumnya aku udah pernah sharing tutorial bagaimana mengganti thermal paste di laptop ya. Namun saat itu thermal paste-nya masih thermal paste yang masih berbahan pasta pada umumnya. Pada kesempatan kali ini xatekno.com kedatangan sebuah thermal paste dari Thermal Grizzly yang berbahan liquid metal ya. Pada segmen kali ini aku bakal sharing bagaimana cara menggunakan thermal paste dengan bahan liquid metal ini ya. Terus bagaimana performanya nanti, apakah signifikan? Penasaran kan kalian semua? Nggak pakai lama, kita langsung ke sesi pengujiannya berikut ini. Pada video episode belajar bareng Mas Ben kali ini kita kedatangan thermal paste liquid metal dari merek Thermal Grizzly. Di sini xatekno.com bakal kasih tutorial bagaimana instalasi yang baik dan benar pada penggunaan thermal paste dengan bahan liquid metal ini. Perlu kalian ketahui, thermal paste liquid metal ini memiliki thermal konduktivitas 6 kali lebih besar dibanding thermal paste model grease pada umumnya. Bisa dilihat di sini, kami memiliki thermal paste grease dari merek Thermal Grizzly Cryonot dan Kingpin KPX yang masing-masing memiliki 12,5 dan 13,8 watt per meter Kelvin. Untuk thermal paste liquid metal sendiri memiliki konduktivitas 73 watt per meter Kelvin. Cukup jauh bukan nilainya? Nanti kita bisa lihat seberapa jauh performa dari thermal paste liquid metal ini dalam menurunkan panas sebuah prosesor. Namun perlu kalian tahu juga, thermal paste dengan bahan liquid metal ini lebih beresiko ya, karena bahan liquid metal ini dapat menghantarkan listrik seperti logam. Jangan sampai menetes di bagian PCB ataupun komponen kecil di sekitaran prosesor, karena terdapat banyak kasus liquid metal ini menetes di bagian PCB ataupun komponen lain, membuat konslet motherboard itu seketika saat dinyalakan. Nanti aku bakal kasih tips and trick bagaimana memasang thermal paste liquid metal ini dengan baik dan benar. Kami sangat menyarankan penggunaan thermal paste liquid metal ini hanya dipakai pada heatsink berbahan copper ya, atau tembaga. Jangan sekali-kali kalian menggunakan thermal paste liquid metal ini di bahan aluminium. Nantinya saat sebuah sistem itu beroperasi dan menghasilkan panas, bahan aluminium ini ternyata ikut meleleh ya bila disandingkan dengan thermal paste liquid metal ini. Tetapi untuk bahan heatsink copper atau tembaga itu masih aman. Nggak pakai lama, kita langsung lanjut ke sesi pengujiannya. Pada sesi pengujian kali ini, kami melakukan pengujian penggantian thermal paste liquid metal pada sebuah laptop. Laptop yang kami gunakan di sini yaitu laptop HP seri 2570P. Laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i5 3320M dengan konfigurasi dual core 4 thread kecepatan 2,6 GHz. Sebelumnya laptop ini dengan menggunakan thermal paste bawaannya itu suhunya mencapai 90 derajat lebih. Terus aku ganti ke thermal paste merek Thermal Grizzly dengan bahan grease, itu penurunannya cuma sekitar 3-5 derajat aja. Itu suhunya masih di atas 80 derajat. Pada pengujian kali ini aku mau coba bagaimana kalau aku ganti dengan bahan liquid metal dengan merek yang sama dari Thermal Grizzly ya. Terus pada skenario pengujian kali ini aku bakal running benchmark Cinebench R20. Ini merupakan salah satu
satu benchmark rendering yang cukup berat. Pada pengujian kali ini memiliki suhu ruangan dengan ambien 26 derajat Celcius. Untuk pembacaan temperatur, aku menggunakan software HW Info. Mari kita lihat hasil pengujian saat running Cinebench R20 sebelum penggantian pasta ke liquid metal. Kita coba running Cinebench R20, kita mulai run. Berikut ini temperatur saat running Cinebench R20 sebelum penggantian pasta ke thermal paste liquid metal. Terlihat di sini skor Cinebench R20 hanya menghasilkan skor 515, skor yang cukup rendah. Di sini terlihat prosesor mengalami throttling ya atau kepanasan. Suhunya idle itu udah mencapai 41 derajat Celcius, kemudian maksimalnya mencapai 84 derajat Celcius dengan average sekitar 73 derajat Celcius. Ini merupakan suhu yang tergolong cukup tinggi. Kita coba matikan laptop dan mulai mengganti thermal paste ke liquid metal. Kita lanjut ke instalasi thermal paste liquid metalnya ke laptop HP 2570P ini. Untuk bahan dan alat yang perlu dipersiapkan yaitu satu buah selotip anti panas, bisa kalian beli di toko elektronik. Kemudian obeng untuk membuka laptop dan heatsink. Kalian juga harus menyiapkan sebuah cotton bud ya. Bila kalian tidak ada cotton bud, kalian tidak perlu khawatir karena Thermal Grizzly sudah menyertakan di paket penjualannya. Siapkan juga lap kering yang bersih atau tisu. Kemudian yang terakhir, kalian siapkan cairan alkohol ataupun degreaser untuk membersihkan sisa-sisa thermal paste sebelumnya. Bila kalian tidak sempat menyiapkan lap kering bersih ataupun alkohol, Thermal Grizzly sudah menyiapkan 2 buah tisu basah di paket penjualannya juga. Pertama, kita lepas baterai laptop terlebih dahulu untuk menghindari konsleting ataupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Kemudian, kalian buka laptop kalian. Kalau di laptop HP 2570P ini hanya menekan tuas ini, bodi laptop belakang sudah bisa dilepas. Untuk step bongkar laptop, kalian bisa sesuaikan sesuai seri laptop kalian ya. Kalian bisa googling sendiri. Kemudian kalian cari posisi heatsink prosesor kalian. Sini HP 2570 terdapat di bagian kanan ini. Kemudian buka keempat baut heatsink. Setelah itu buka juga 2 buah baut pada bagian fan. Semua baut terlepas, kalian bisa melepas heatsink secara perlahan. Kemudian bersihkan thermal paste yang terdapat pada laptop tersebut dengan cara menyemprotkan dengan alkohol ataupun cairan degreaser, kemudian dilap pelan-pelan sampai bersih kinclong. Pada bagian permukaan heatsink pun juga harus dibersihkan ya sampai kinclong. Setelah keduanya bersih mengkilap, kalian bisa ambil kain bersih, semprot lagi dengan alkohol ataupun cairan degreaser, atau kalian bisa menggunakan tisu bawaan dari Thermal Grizzly yang udah disertakan. Kalian bersihkan lagi bagian permukaan die prosesor dan bagian permukaan heatsink. Dibersihkan sekali lagi ya. Setelah sekiranya keduanya udah bersih mengkilap, pada tahap berikutnya kalian siapkan selotip anti panas, kemudian potong secukupnya aja untuk menutupi komponen di sekitaran prosesor agar tidak terkena liquid metalnya nanti. Setelah selesai, kalian bisa membuka tutup kemasan dari liquid metal Thermal Grizzly, kemudian ganti tutup yang model jarum seperti ini. Kalian bisa menyuntikkan ke atas permukaan die prosesor, tekan pelan-pelan saja dan hati-hati ya. Cukup setetes saja sebesar biji beras ya. Teteskan juga sebesar biji beras di atas permukaan heatsink. Kemudian kalian bisa meratakan dengan cotton bud yang disertakan pada paket penjualan Thermal Grizzly. Kalian bisa meratakan secara perlahan dan sabar ya, karena awalnya ini agak sedikit susah dan tricky ya, dan cukup lengket. Namun lama-lama nanti akan rata sendiri di permukaan CPU maupun heatsink. Setelah sekiranya sudah merata, kalian bisa memasangkan heatsink dengan hati-hati. Lalu kencangkan bautnya.
Lanjut pasang bodi belakang laptop. Kemudian nyalakan laptop kalian. Bagaimana performa dari thermal paste liquid metal ini? Kita coba jalankan Cinebench R20-nya. Jangan lupa kalian juga harus menjalankan HW Info untuk melihat temperaturnya. Kita coba run. Terlihat di sini skor Cinebench R20 meningkat cukup pesat, yaitu 591, yang sebelumnya itu cuma 515 aja. Di sini bisa diambil kesimpulan turbo clock-nya berjalan lebih stabil karena suhu lebih terjaga, maka menghasilkan skor yang jauh lebih tinggi. Bisa terlihat di sini temperaturnya turun ya, pada posisi idle hanya 35 derajat Celcius, untuk suhu full load-nya aja cuma 75 derajat Celcius, dan average-nya pun turun ya, 62 derajat Celcius. Di sini terdapat penurunan suhu yang sangat signifikan ya, di range 9-10 derajat Celcius. Sangat-sangat luar biasa performa dari thermal paste liquid metal ini. Itu tadi temperatur Cinebench R20 ya. Perlu kalian tahu benchmark sintetis di sini lebih berat ya dibanding dengan penggunaan harian. Berikut ini aku cantumkan juga temperatur saat digunakan penggunaan harian, macam ngetik, nonton film, atau desain pakai Corel, bahkan hingga gaming ringan. Di sini terlihat pada penggunaan daily liquid metal memiliki temperatur maksimal di angka 64 derajat ya. Dibanding thermal paste biasa di sini masih menyentuh angka 80 derajat. Performa yang sangat-sangat luar biasa yang dimiliki liquid metal ini. Suhunya turun drastis ya, sangat signifikan. Dengan penurunan suhu yang sangat signifikan ini membuat durability komponen hardware laptop tuh makin lebih awet ya dan berumur panjang. Selain itu, membuat performa laptop itu sendiri juga semakin meningkat karena suhunya lebih terjaga. Oke, sekian untuk pengujian kali ini. Kita masuk ke sesi kesimpulan. Kita udah lihat tadi bagaimana performa dari thermal paste dengan bahan liquid metal ya teman-teman. Memang performanya cukup bagus sekali dan sangat signifikan. Namun untuk instalasi dari thermal paste ini memang cukup beresiko dan harus berhati-hati. Karena thermal paste berbahan liquid metal ini sangat mudah membuat PCB itu konslet ya, karena konduksinya itu sangat kuat. Jadi buat kalian yang berencana ingin migrasi menggunakan thermal paste liquid metal, saya sarankan sih berhati-hati ya menggunakannya. Tadi aku udah memberikan gambaran bagaimana cara memakai liquid metal ini dengan baik dan benar ya. Oke, cukup sekian untuk video episode kali ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dukung terus hexatekno.com. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye!